Bayangin satu ruangan kecil di belakang panggung, lampunya agak redup, suara orang ngobrol samar-samar, dan di sudut sana ada seseorang yang dengan santainya bilang, "Gue lagi rencana bangun gedung 36 lantai, Pak." Kalimat itu keluar begitu ringan. Seolah-olah membangun gedung setinggi itu, sama mudahnya seperti beli kopi di pinggir jalan. Tapi di waktu yang sama, di luar ruangan itu, di dunia yang sama persis, ada orang lain yang lagi duduk diam sambil mikir, besok bayar uang sekolah pakai apa ya? Dan anehnya, dua realita ini bukan berasal dari planet yang berbeda, bukan dari negara yang berbeda. Bahkan bisa jadi jaraknya cuma beberapa kilometer. Yang beda cuma satu, kehidupan yang mereka jalani sejak awal. Dari sini kita mulai sadar, hidup itu bukan soal siapa yang lebih pintar atau lebih rajin saja, tapi tentang siapa yang mulai dari titik mana dan apa yang masuk ke dalam kepalanya sejak kecil. Ada seorang anak yang lahir di keluarga sederhana, bukan yang sampai nggak makan, tapi cukup untuk merasakan tekanan hidup sejak dini. Dia masih bisa sekolah, bahkan sekolah di tempat yang cukup bagus. Tapi bukan karena keluarganya mampu, melainkan karena keberuntungan karena Niosar, karena nilai bagus, karena diskon besar, karena surat keterangan tidak mampu. Dari luar mungkin terlihat baik-baik saja, tapi di balik itu semua, ada cerita yang gak pernah kelihatan. Ada momen di mana dia harus nunggu di ruang kepala sekolah. Bukan karena dihukum, tapi karena belum bayar uang sekolah. Jadi, belum boleh ikut ujian. Bayangin, anak-anak lain masuk kelas dengan santai, sementara dia duduk di luar, nunggu kabar apakah hari itu dia bisa ikut ujian atau tidak. Dan lebih dalam lagi, ada satu momen yang mungkin gak akan pernah dia lupa, ketika dia harus datang ke rumah temannya sendiri. Bukan untuk main, tapi untuk minjem uang demi bayar sekolahnya. Di jalan, dia nangis, bukan karena capek, tapi karena dalam hatinya, dia mulai bertanya, kenapa hidup gue kayak gini? Pertanyaan sederhana, tapi berat banget untuk anak sekecil itu. Di sisi lain, kehidupan terus berjalan. Dia tumbuh di lingkungan di mana hal-hal seperti menggadaikan barang, berhutang, atau gali lubang tutup lubang itu bukan sesuatu yang aneh, tapi sesuatu yang biasa. Bahkan PlayStation yang dibeli dengan susah payah pun harus digadaikan demi pendidikan. Lalu dibeli lagi, lalu digadaikan lagi. Siklus yang berulang, bukan karena orang tuanya jahat, tapi karena keadaan memaksa mereka mengambil keputusan yang tidak ideal. Dan dari sinilah sebenarnya akar masalah mulai terbentuk. Bukan di uangnya, tapi di pola pikirnya. Karena tanpa sadar, semua yang dilihat sejak kecil itu masuk ke dalam kepala, membentuk cara berpikir, cara mengambil keputusan, dan akhirnya menentukan jalan hidup. Hidup manusia itu sebenarnya sederhana. Meskipun kita sering bikin rumit, apa yang kita lihat dan dengar setiap hari akan membentuk mindset kita. Mindset itu kemudian mempengaruhi keputusan yang kita ambil, terutama dalam hal keuangan. Keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari, lama-lama jadi kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan terus-menerus akhirnya membentuk karakter. Dan karakter itulah yang menentukan hidup kita. Jadi kalau dari kecil seseorang terbiasa melihat utang, terbiasa melihat hidup dari bulan ke bulan tanpa perencanaan, terbiasa dengan pola yang penting hari ini, selamat, maka jangan heran kalau saat dewasa dia mengulang pola yang sama. Bukan karena dia bodoh, bukan karena dia malas, tapi karena itu satu-satunya sistem yang dia kenal. Lucunya, ketika orang mulai sadar akan hal ini, seringkali muncul keinginan untuk langsung lompat jauh, langsung pengen kaya, langsung pengen sukses, langsung pengen punya banyak uang. Padahal, prosesnya nggak seperti itu. Ada orang yang bilang, gue nggak perlu jadi jago investasi, gue cuma perlu jadi temennya orang kaya. Kedengarannya seperti bercanda, tapi sebenarnya ada benarnya. Karena lingkungan itu punya pengaruh yang sangat besar. Kalau setiap hari kita dikelilingi oleh orang-orang yang ngobrolin bisnis, investasi, peluang, maka otak kita akan terbiasa dengan hal-hal itu. Tapi kalau setiap hari yang dibahas cuma soal cicilan, utang, dan kekurangan, maka itulah yang akan jadi realita kita. Masalahnya, tidak semua orang punya akses ke lingkungan seperti itu. Tidak semua orang punya kesempatan untuk duduk bareng orang-orang yang levelnya lebih tinggi. Tapi bukan berarti tidak bisa. Perubahan itu bisa dimulai dari hal yang paling sederhana.
Apa yang kita konsumsi setiap hari, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari. Mungkin awalnya nggak paham, mungkin terasa asing, tapi lama-lama otak kita akan menyesuaikan. Dan dari situ, pelan-pelan, cara berpikir kita mulai berubah. Perjalanan untuk berubah ini bukan sesuatu yang instan. Banyak orang meremehkan proses ini. Mereka pikir cukup dengan satu keputusan besar, hidup bisa langsung berubah. Padahal, yang paling sulit itu justru konsistensi. Konsistensi untuk tetap belajar, tetap memperbaiki diri, tetap menahan diri dari keputusan-keputusan impulsif. Karena ketika seseorang yang terbiasa hidup susah tiba-tiba punya uang, yang sering terjadi bukanlah investasi yang bijak tapi validasi. Ingin menunjukkan bahwa dia sudah berhasil, ingin membuktikan sesuatu kepada dunia, beli mobil, upgrade gaya hidup, tanpa benar-benar membangun fondasi yang kuat. Dan ketika fondasi itu tidak ada, satu kesalahan saja bisa membuat semuanya kembali ke nol. Di sisi lain, ada realita yang sering tidak terlihat oleh orang lain. Banyak orang yang sebenarnya mampu, pintar, bahkan punya potensi besar, tapi tidak pernah terlihat naik. Karena mereka harus menanggung beban yang tidak ringan, membiayai keluarga, membayar utang orang tua, membantu adik sekolah, dan berbagai tanggung jawab lain yang menguras energi dan keuangan. Dari luar mungkin terlihat stagnan, tapi sebenarnya mereka sedang berjuang di level yang berbeda. Dan ini yang sering membuat perbandingan antar orang menjadi tidak adil, karena kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang mereka hadapi. Dalam perjalanan ini, ada satu faktor yang sering dianggap tabu untuk dibahas, yaitu hoki. Banyak orang tidak suka mengakui peran hoki dalam kesuksesan. Tapi kenyataannya, hoki itu ada. Namun hoki bukan sekadar keberuntungan tanpa alasan. Hoki adalah pertemuan antara kesiapan dan kesempatan. Kesempatan bisa datang kapan saja. Tapi kalau kita tidak siap, kita tidak akan bisa memanfaatkannya. Sebaliknya, kalau kita terus mempersiapkan diri, maka ketika kesempatan itu datang, kita bisa langsung mengambilnya. Hidup ini seperti menanam pohon. Kita bisa menyiramnya setiap hari, memberi pupuk, merawatnya dengan baik, tapi kita tidak bisa memaksa pohon itu berbuah hari ini juga. Ada waktunya, ada musimnya. Tugas kita bukan memaksa hasil, tapi memastikan prosesnya berjalan dengan benar. Karena ketika waktunya tiba, buah itu akan datang dengan sendirinya. Dan ketika seseorang akhirnya mencapai titik tertentu, misalnya memiliki 1 miliar pertama, permainan hidupnya mulai berubah. Tidak lagi hanya tentang bekerja keras, tapi juga tentang bagaimana uang itu bekerja untuk kita. Di titik ini, investasi mulai memainkan peran penting. Uang yang sebelumnya hanya diam, sekarang bisa menghasilkan. Bahkan dengan perhitungan sederhana, 1 miliar dengan return 8% per tahun, bisa menghasilkan sekitar 6-7 juta per bulan, tanpa perlu bekerja. Dan disinilah mindset baru mulai terbentuk, bahwa uang bukan hanya untuk dihabiskan, tapi untuk dibangun menjadi mesin yang terus menghasilkan. Namun, perjalanan menuju titik ini tidak pernah mudah. Dibutuhkan waktu, kesabaran, dan konsistensi yang luar biasa. Tidak semua orang bisa sampai ke sana, dan itu adalah kenyataan yang harus diterima. Tapi bukan berarti tidak ada harapan, karena setiap orang punya jalannya masing-masing, punya waktunya masing-masing, dan punya kesempatan untuk terus berkembang. Jadi kalau hari ini hidup terasa berat, kalau terasa tertinggal, itu bukan berarti semuanya sudah selesai. Itu hanya berarti kita sedang berada di fase yang berbeda. Yang penting, bukan seberapa cepat kita sampai, tapi apakah kita terus bergerak. Karena dari nol sampai bisa bertahan saja, itu sudah sebuah pencapaian besar. Dan kalau kita terus melangkah, terus belajar, terus memperbaiki diri, maka pelan-pelan hidup akan berubah. Mungkin tidak instan, mungkin tidak dramatis, tapi pasti bergerak ke arah yang lebih baik. Dan siapa tahu, suatu hari nanti, kita yang dulu hanya bisa mendengar cerita orang lain di backstage, sekarang berdiri di sana, menceritakan perjalanan kita sendiri.